Baik, Gimana nih mungkin Pak Kusna? sudah bisa dimulai kali. Pak Kus sudah ada di room? Sudah Bu Arifah. Baik, boleh Pak Oke, Bu Radia dimulai kali ya. oke, baik, baik Bu Syarifah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di kegiatan Mesiraya kita kali ini. Hari ini kita akan bertemu pada episode ke-35 ya Bu Syarifah, tentang materi kita hari ini, mekanisme pendaftaran implementasi kurikulum merdeka. Nah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu dalam masing-masing dengan membacakan Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah dimulai. Oh, ada Pak Samsul. Pak Samsul, mohon dipimpin doanya. Baik, silakan Pak Samsul untuk memimpin doa kita hari ini. Silakan Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin kawan-kawan untuk mengawali pertemuan kita pada malam ini. Sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا المسلمين يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأساتذتنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul yang telah membuka kegiatan kita dengan membaca doa. Semoga pada malam nisfu Sya'ban ini menjadi berkah bagi kita pertemuan kita hari ini, dan semoga ke depan nanti kita pun mengikuti kegiatan ini dengan lancar. Pada kesempatan hari ini telah hadir di hadapan kita Bapak Ketua Daerah IGI Aceh Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini Pak Kustalani, kita mohonkan untuk memberikan pengarahan kata sambutan bagi kegiatan Mesiraya kali ini. Kepada Bapak Kedda kami persilakan dengan segala hormat. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Radia, moderator dari kegiatan kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, guru hebat semuanya, di kegiatan saya hari ini saya sudah menyapa dulu ucapan hormat kami kepada narasumber kita yang luar biasa, Bu Eva Diana Banu, merupakan Kapten Belajar ID Provinsi Aceh. Jadi kalau kita melihat dari pagi, siang sampai malam, Eva selalu kegiatan berbagi terkait dengan kurikulum merdeka. Alhamdulillah malam ini juga menyempatkan waktu untuk berbagi dengan kita semua. Jangan lupa waktunya ada ya Bu Eva ya. Bu Eva, apa kabar Bu Eva? Alhamdulillah sehat Pak Kus. Sudah lama nggak bersuara di pagi. Semoga di kegiatan selanjutnya nanti ada kesempatan kita untuk berbagi. Suara saya ada masalah kah? Ini sepertinya speaker di laptop saya bermasalah nih. Ya.
Dengar jelas Bu Radia? Jelas Bu ya? Pak, jelas? Saya lanjutkan. Iya, jelas Kemudian Pak. di sini juga saya melihat beberapa pengurus-pengurus IG yang luar biasa. Saya menyapa dulu ada Bu Sarifah sebagai PJ Musraya kita yang luar biasa terus menjaga konsistensi kegiatan Musraya IG yang setiap 2 minggu sekali untuk dilaksanakan secara daring. Dan mudah-mudahan juga ke depan bisa kita laksanakan secara luring ya Bu Sarifah, mudah-mudahan. Tapi untuk saat ini kita masih dalam skema yang sama, yaitu dengan moda daring. Kemudian juga Ibu Moderator luar biasa Bu Radia, merupakan guru penggerak juga, merupakan juga penggerak komunitas kurikulum Merdeka, yang juga kegiatannya kalau kita melihat juga tidak pernah putus-putusnya dan terus berbagi untuk guru-guru yang ada di seluruh Nusantara. Kemudian di sini juga saya melihat ada Pak Samsul, wakil ketua daerah kita, kemudian ada Pak Zulfikar, ini Zulfikar Ali gitu ya, dosen di IAIN. Juga ada beberapa ketua bidang IG Aceh Utara dan juga para pengurus semuanya IG Aceh Utara yang sudah berhadir di ruangan maya ini untuk saling nanti kita mencoba mencari informasi yang penting dan kemudian dari informasi yang terdapatkan nanti bisa kita bagi kepada guru-guru yang ada di sekolah kita yang minimal dan juga di daerah terdekat kita. Bapak Ibu guru hebat yang ada di Larum ini juga tidak lupa saya menyapanya, di mana kita tahu bahwa malam ini merupakan malam minggu Syaban, tapi menyempatkan kita mengikuti kegiatan di malam ini. Alhamdulillah kita niatkan semuanya kegiatan kita Musraya hari malam ini adalah juga sebagai bentuk dari ibadah kita nantinya. Insyaallah apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan itu dibalas dengan yang terbaik lah. Insyaallah, karena semuanya dimulai dari niat. Kalau niat kita memang tulus untuk berbagi dan tidak berharap apapun, mudah-mudahan itu akan menjadi sebuah amalan yang baik juga untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu guru hebat semuanya, kegiatan kita malam ini Musraya merupakan kalau kita katakan penutup untuk kegiatan sebelum memasuki bulan Ramadan. Seperti sebelum-sebelumnya kegiatan Musraya kita ini kita akan jeda ketika bulan Ramadan, kita fokuskan untuk ibadah. Jadi untuk Musraya itu untuk bulan Ramadan tidak dilaksanakan, jadi ini merupakan penutup kegiatan kita yang insya Allah setelah hari raya nanti baru kita lanjutkan kembali. Malam ini kita mengangkat tema tentang pendaftaran IKM ya Bu Eva ya. Benar Pak Gus. Oke, jadi nanti akan dikupas habis oleh Bu Eva yang merupakan narasumber utama kita, yang insya Allah apapun kendala Bapak Ibu, apapun permasalahan ketika mendaftar IKM kemarin, itu boleh langsung ditanyakan dengan pakarnya, dengan ahlinya. Jadi jangan berdiam diri, jangan disimpan di dalam hati, jangan sampai ketika Bapak Ibu mendaftar ada kendala jadi disimpan, akhirnya tidak jadi didaftarkan. Jadi kita harus menunggu lagi kapan dibuka pendaftaran. Jadi malam inilah silahkan dikupas habis, ditanyakan sebanyak-banyaknya dan sepuas-puasnya Bapak Ibu. Karena kita ada waktu itu sampai jam 10 kalau tidak salah saya ya Bu Radia. Jadi nanti silahkan teman-teman Bapak Ibu guru hebat semuanya bertanya. Saya ingin mengatakan saya tidak perlu berpanjang lebar ya Bapak Ibu. Karena nanti biarlah Bu Eva akan lebih terperinci dan lebih detail. Saya cuma ingin mengatakan bahwa selama ini kita punya stigma di luar bahwa kegiatan atau kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum yang rumit, kurikulum yang memang seakan-akan pemerintah itu membiarkan kita untuk belajar sendiri dan tidak diperdulikan, sehingga kita meraba-raba dan tidak tahu arahnya kemana, tidak punya format khusus, tidak punya pola khusus, dan pelatihannya pun aneh. Itu yang dibayangkan oleh kita. Begitu juga kita berbicara administrasi yang begitu susah, yang kita lihat kalau kita unduh di PMM ya, yang merupakan salah satu platform disediakan oleh Kemdikbudristek untuk kita belajar tentang kurikulum Merdeka, itu juga sama. Setiap kita unduh berbeda sumbernya, berbeda pula polanya dan berbeda juga formatnya. Jadi
seakan-akan yang katanya pemerintah ini meringankan guru, tapi kok tiba-tiba membuat guru itu menjadi susah, terbebani dengan administrasi. Nah, itu yang muncul di stigma kita di luar sana, Bapak Ibu. Sebenarnya itu ketika kita berada di luar, maka cara kita berpikir seperti itu. Namun ketika kita dalami, kita masuk ke dalam, dan kita belajar tentang kurikulum merdeka, maka kita akan memahami secara utuh bahwa kurikulum merdeka itu sangat bagus dan sangat sesuai dengan zamannya, sangat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi kalau diibaratkan guru itu adalah chef. Jadi kita yang memasak semuanya. Jadi pemerintah tidak memberikan secara utuh, mengunyah tidak. Karena yang tahu kondisi anak itu adalah guru. Bagaimana supaya kita bisa memahami dan bisa masuk ke dalam? Salah satu caranya adalah Bapak Ibu guru dan kepala sekolah itu mendaftarkan sekolah-sekolahnya menjadi bagian dari pelaksanaan kurikulum merdeka secara mandiri. Itu salah satu caranya. Bagaimana cara daftarnya? Nanti akan dijelaskan oleh Bu Eva. Jadi semangat semua Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat yang berada di dalam Rumaya ini. Mudah-mudahan kegiatannya nanti bermanfaat dan silakan didiseminasi juga kepada teman-teman, diajak semua sekolah-sekolah untuk bisa mendaftarkan IKM karena 2024 semua itu harus melaksanakan kurikulum merdeka secara menyeluruh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Radia, Bu Eva, sukses terus, mudah-mudahan sehat selalu dan terus berbagi dengan Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Aceh maupun di Nusantara. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kuskalani yang telah memberi arahan kepada kita semua, Bapak Ibu. Semoga kita bisa melanjutkan. Saya ingin menyapa dulu narasumber kita, Bu Eva Deliana. Salam kenal Bu Eva, saya Bu Radia. Kemudian saya hari ini bertugas sebagai host. Kemudian nanti kita akan bertemu di kegiatan ini hingga jam 10 atau jam 10 ya Bu ya, jam 10. Nanti kawan-kawan kalau ada yang ingin bertanya di sesi tanya jawab nanti, mohon di raise hand-nya ya. Sebelum nanti mungkin ada Bu Syarifah sebagai moderator yang akan memandu Bu Eva dalam pemaparan materi. Baik Bapak Ibu, saya serahkan kegiatan ini kepada Bu Syarifah untuk membuka kegiatan webinar kita pada malam ini tentang mekanisme pendaftaran implementasi kurikulum merdeka bersama Ibu Eva Deliana. Beliau adalah kaptennya Belajar ID kita. Ya, terima kasih dari saya. Silakan Bu Ipah untuk memoderasi kegiatan kali ini. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Radia selaku host kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, saya akan memoderasi kegiatan pada malam hari ini. Saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita bisa Kak Saripah, apa pulangnya dengar? Bu Pak Dadayu, suaranya di mute, minta tolong, mohon maaf. Oke, bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan pada malam hari ini sehingga kita masih bisa mengadakan webinar terkait mekanisme pendaftaran implementasi kurikulum merdeka yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Eva Deliana Bangun. Beliau merupakan Kapten Belajar ID Aceh dan juga beliau Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tenggulun, Kabupaten Tamiang ya Ibu ya. Selanjutnya beliau juga merupakan Duta Rumah Belajar tahun 2021 dan juga guru berprestasi juga
prestasi beliau sangat luar biasa, Bapak Ibu. Alhamdulillah kita kedatangan guru kepala sekolah yang luar biasa yang sudah melanglang buana kemana-mana gitu, berbagi praktik baik. Dan hari ini berkesempatan di acara webinar Mesaraya episode ke-35. Nah, sholawat dan salam marilah kita sanjung sucikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita tetap berada di jalannya dan mendapatkan syafaatnya. Baik Bapak Ibu semuanya, tidak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita akan memasuki tema tentang webinar kita malam hari ini terkait mekanisme pendaftaran implementasi kurikulum merdeka. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah melakukan pendaftaran tapi masih ada kendala berupa pertanyaan-pertanyaan, silahkan Bapak Ibu simpan pertanyaannya, nanti kita kupas tuntas bersama narasumber hebat kita, Ibu Epa Deliana. Halo Ibu Epa, gimana? Sudah siap ya? Siap, insya Allah. Suara saya terdengar jelas kan ya, Bu Saripah? Sangat jelas Ibu, Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu tidak perlu berlama-lama, mungkin Ibu Epa sudah menyiapkan berbagai materinya dan ingin berbagi praktik kepada kita semua. Dan waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu untuk memaksimalkan webinar berbagi praktik baik terkait mekanisme pendaftaran implementasi kurikulum merdeka. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Saripah selaku moderator dalam kegiatan ini. Terima kasih juga dengan Ibu Radia dan kepada Pak Kustalani juga terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi tentang bagaimana cara pendaftaran kurikulum merdeka melalui platform Merdeka Mengajar. Baik, luar biasa sekali ya Bapak Ibu hebat, malam-malam ini masih sempat menyempatkan waktunya untuk belajar bersama-sama, memperkaya pengetahuan kita, kemudian kompetensi kita, sehingga kita nanti menjadi guru yang benar-benar pembelajar. Izinkan saya share screen. Silakan Bu, sudah jadi co-host. Oke, sudah terlihat ya layar saya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu hebat semuanya. Saya akan memulai presentasi saya ini dengan mekanisme pendaftaran kurikulum merdeka. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kustalani tadi, pendaftaran kurikulum merdeka ini waktunya sangat terbatas ya Bapak Ibu. Jadi ada jangka waktu tertentu di mana Bapak Ibu bisa mendaftar sampai dengan tanggal 31 Maret 2023. Nah, Bapak Ibu, memang sejatinya kementerian tidak ada memberikan penegasan atau keharusan bagi sekolah untuk mendaftarkan sekolahnya sebagai pelaksana kurikulum merdeka. Tapi Bapak Ibu, pengalaman yang sudah-sudah ya Bapak Ibu, kementerian tidak akan mengeluarkan satu edaran tanpa ada kebijakan yang mengikutinya. Nah, kita ingat betul dulu sebelum kurikulum merdeka ini SIM PKB ya Bapak Ibu. Saat itu SIM PKB banyak sekali dari kita yang mungkin lengah, yang mungkin merasa acuh tak acuh dengan akun SIM PKB. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata akun SIM PKB itu menjadi kunci bagi kita semua ya Bapak Ibu yang PPG, kemudian guru penggerak dan lain sebagainya. Begitu juga dengan akun belajar. Nah, ketika pemerintah kita atau kementerian kita mengedarkan untuk mengaktifkan akun belajar, masih banyak guru-guru kita, mungkin kita sendiri ya, merasa nanti dulu deh, nanti dulu gitu. Sehingga ternyata ada kebijakan yang mengikutinya, yaitu semua platform pendidikan sekarang ini diakses dengan akun belajar. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu akan terjadi dengan kurikulum merdeka. Nah, kedepannya bisa saja ya Bapak Ibu, saya tidak mengatakan ini pasti, tapi bisa saja ada kebijakan yang mengikuti pendaftaran dari kurikulum merdeka, apakah itu terkait dengan dana BOS, apakah itu terkait dengan sekolah penggerak dan lain sebagainya.
Jadi Bapak Ibu selagi masih ada waktu, silakan Bapak Ibu mendaftar di platform Merdeka Mengajar untuk mendaftarkan satuan pendidikannya sebagai pelaksana kurikulum Merdeka. Baik, kita akan mulai. Sebelum kita mulai, kita harus menyamakan persepsi dulu Bapak Ibu terkait istilah-istilah yang memang mungkin sudah Bapak Ibu kenal, sudah Bapak Ibu pahami sebelumnya, yaitu tentang platform Merdeka Mengajar. Yang pertama, saya yakin dan percaya PMM ini sudah melekat di hati Bapak dan Ibu semua, karena platform ini mencakup seluruh kebutuhan kita ya Bapak Ibu untuk belajar terkait pelaksanaan kurikulum Merdeka. Kemudian ada mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Nah, 3 poin ini adalah pilihan dari implementasi kurikulum Merdeka jika kita ingin mendaftarkan secara mandiri. Kurikulum mandiri belajar itu berarti kita masih menerapkan struktur kurikulum struktur kurikulum 2013, tetapi juga menerapkan beberapa prinsip ya, satu atau beberapa prinsip dari kurikulum Merdeka. Kemudian mandiri berubah artinya kita menerapkan struktur kurikulum Merdeka dan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Yang ketiga adalah mandiri berbagi. Selain menerapkan struktur kurikulum Merdeka, pembelajaran kurikulum Merdeka, kita juga sudah bisa membagikan praktik-praktik baik yang sudah dilakukan di sekolah tersebut. Dan akun belajar. Nah, ini juga akun belajar bukan hal asing lagi bagi Bapak Ibu semuanya. Ibarat rumah, PMM itu adalah rumahnya, akun belajar adalah kuncinya. Jadi, PMM itu hanya bisa diakses dengan akun belajar. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang ada di ruangan ini akun belajarnya sudah aktif semua. Oke, next. Nah, ini adalah poin penting ya Bapak Ibu. Kita harus ingat pendaftaran kurikulum Merdeka itu tidak ada sepanjang waktu, tetapi berjangka waktu. Ada batasan waktu yang ditentukan yaitu sampai dengan tanggal 31 Maret 2023. Pastikan Bapak Ibu sekolahnya sudah mendaftar kurikulum Merdeka sebelum tanggal 31 Maret 2023. Dan jika Bapak Ibu sudah mendaftarkan sekolahnya, Bapak Ibu masih bisa merubah opsinya selama jangka waktu tersebut. Jadi sebelum 31 Maret 2023, jika Bapak Ibu ragu atas pilihan kurikulumnya, maka Bapak Ibu bisa mengubahnya. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara mengubah kurikulumnya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada 2 jenis pendaftar dalam IKM ini. Yang pertama adalah pendaftar baru, artinya sekolah tersebut belum pernah mendaftar implementasi kurikulum Merdeka di tahun 2022. Dan yang kedua adalah pendaftar yang sudah pernah mendaftar di tahun 2022. Ya. Nah, keduanya ini memiliki poin penting yang harus diterapkan ya Bapak Ibu. Yang pertama harus sudah mempunyai aplikasi PMM di Android-nya. Oke, kemudian nah aplikasinya itu juga harus versi 1,25. Kenapa Bapak Ibu? Nah, ini pengalaman di saya kemarin ketika mau mendaftar IKM di PMM, ternyata PMM saya belum versi 1,25.0, sehingga menu daftar IKM itu tidak terlihat di PMM saya, sehingga harus diupdate dulu. Jadi jika itu terjadi di Android Bapak dan Ibu, PMM-nya tidak ada menu daftar, jangan panik, tetapi langsung saja diupdate aplikasi PMM-nya. Kemudian punya akun belajar, kemudian baru mengikuti alur pendaftaran itu seperti apa. Dan bagi sekolah swasta, Bapak Ibu jangan lupa melampirkan surat izin yayasan, bahwasanya yayasan telah mengizinkan Bapak dan Ibu untuk mendaftarkan sekolahnya sebagai pelaksana kurikulum Merdeka. Kemudian kalau dia pendaftar yang lama ya, atau yang di 2022 sudah pernah mendaftar, maka wajib mengisi refleksi. Nah, refleksinya itu terkait kondisi sekolah Bapak dan Ibu selama melaksanakan kurikulum Merdeka di tahun 2022. Kemudian kalau dia di 2022 itu pilihannya mandiri belajar ya, di 2023 ini Bapak Ibu bisa memilih ketiga opsi itu. Bisa lanjut ke mandiri belajar, atau ke mandiri berubah, atau ke mandiri berbagi.
Tapi kalau misalnya di 2022 sekolah Bapak dan Ibu pelaksana kurikulum mandiri berubah, maka sekolah ini tidak bisa ke mandiri belajar di tahun 2023. Yang bisa yang mana? Kalau nggak yang mandiri berubah, tetap di mandiri berubah, atau di mandiri berbagi. Jadi sistemnya itu tidak bisa downgrade ya, berarti harus upgrade gitu. Tidak boleh turun level, harus naik level atau tetap minimal. Nah, kemudian ini adalah tata cara pendaftaran secara umum bagi sekolah yang belum mendaftar di tahun 2022. Caranya sebenarnya sangat gampang ya Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu masuk ke PMM dengan akun Belajar ID. Kemudian yang kedua, masuk ke halaman utama PMM dan klik bagian pengumuman dan jadwal terkini, klik daftar di sini. Dan langkah ketiga, klik mulai pendaftaran. Sebelum memilih pilihan kurikulumnya, pastikan data dan sekolah Bapak dan Ibu sudah benar. Ini terjadi di beberapa kasus ya Bapak dan Ibu, karena satu kepala sekolah tersebut baru mutasi, sehingga di PMM-nya data sekolahnya masih data sekolah lama. Nah, kalau mau mendaftar itu jangan dilanjutkan ya Bapak Ibu. Kenapa? Ketika nanti Bapak Ibu lanjutkan mendaftar, maka yang terdaftar IKM-nya itu adalah sekolah yang lama. Jadi harus dilaporkan dulu ke form kendala. Nanti akan saya bagikan linknya. Kemudian yang keempat adalah karena pendaftar baru atau belum pernah mendaftar di tahun 2022, maka diwajibkan untuk mempelajari 2 video tentang kurikulum Merdeka. Dan videonya ini tidak akan lanjut ke video yang kedua sebelum video pertama selesai ditonton. Jadi Bapak dan Ibu wajib menonton sampai selesai ya, tidak bisa di-skip seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah menonton video nanti akan tampil tampilan opsi kurikulum. Nah, jadi ada 4. Kalau yang pertama ini di sini ada 4 nanti Bapak Ibu. Ada dia mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi, dan belum yakin. Nah, jadi ada 4 opsi nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh pilih keempatnya. Boleh pilih salah satu dari 4 gitu. Kemudian setelah Bapak Ibu memilih pilihan awal, misalnya di pilihan awal belum yakin nih. Kemudian Bapak Ibu lanjut ke tahap berikutnya atau langkah berikutnya, itu mengisi angket atau kuesioner. Nah, selesai mengisi angket ya, kalau saya tidak salah itu angketnya ada sekitar 30-an, dan saran saya Bapak Ibu ketika mendaftarkan kurikulum ini, ketika mengisi kuesioner ini sebaiknya dilakukan secara bersama-sama dengan guru atau perwakilan guru. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kondisi sekolah, kondisi sarprasnya, kemudian kondisi gurunya, muridnya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Jadi kalau hanya kepala sekolah yang memutuskan, itu rasanya tidak fair ya Bapak Ibu. Jadi baiknya duduk bareng perwakilan guru, kalau tidak bisa semua, perwakilan guru, perwakilan staf administrasinya, kemudian kalau bisa ada komite bagaimana caranya ya. Kemudian dirembukkan untuk mengisi kuesioner ini secara bersama-sama. Karena hasil dari isian kuesioner ini Bapak Ibu akan diberikan rekomendasi. Nah, rekomendasinya ini sesuai dengan kondisi sekolah yang Bapak Ibu jawab pada kuesioner. Jadi, kalau tadi di awal pilihannya belum yakin, kemudian setelah mengisi kuesioner ini rekomendasinya adalah mandiri berubah mungkin ya, karena isiannya tergantung dengan kondisi sekolah tersebut. Jadi kalau rekomendasinya misalnya mandiri berubah, nah langkah selanjutnya adalah mengupload, kalau dia sekolah swasta, mengupload surat izin yayasan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tetapkan apakah mau ikut rekomendasi ke mandiri berubah tadi atau ke mandiri belajar. Nah, ini karena pendaftar pertama ya. Boleh ikut rekomendasi atau sesuai dengan pilihan Bapak dan Ibu.
Karena misalnya banyak beranggapan nih ya, banyak sekolah beranggapan kita kan baru pertama mendaftar ini, kita mandiri belajar aja ya, boleh silahkan. Tidak harus ikut rekomendasi ya. Ini terjadi di beberapa sekolah yang tanya kepada saya, Bu Eva, kami di awal itu sudah pilih mandiri belajar. Kenapa di akhir setelah isi kuesioner kok malah mandiri berbagi? Kami kan belum berani karena baru pertama mendaftar. Jadi jangan panik ya Bapak Ibu, rekomendasi itu hanya sebatas rekomendasi. Bapak Ibu boleh ikuti atau Bapak Ibu tetap pada pilihan Bapak dan Ibu sendiri. Jadi SK-nya nanti yang keluar terdaftarnya itu sesuai dengan pilihan Bapak dan Ibu. Kemudian langkah ke-7 adalah kalau sudah ditetapkan pilihannya, kemudian maka selesai mendaftar, lihat rekap ya, mendapatkan rekap pendaftaran. Setelah berhasil mendaftar, Bapak Ibu akan mendapatkan rekap. Rekapnya ini berisi hasil jawaban yang sudah Bapak Ibu buat dan pilihan kurikulumnya. Oke, nanti kita akan lihat tampilannya seperti apa. Nah, selanjutnya pilih kategori kurikulum merdeka bisa berdasarkan rekomendasi atau sesuai pilihan yang diinginkan, baru pilih simpan. Sorry ya, ini yang ke-6, tadi ini yang ke-7. Kemudian selanjutnya bagi pendaftar IKM yang sudah pernah mendaftar di tahun 2022. Caranya mirip ya Bapak Ibu, yang membedakan nanti kita tidak menonton video lagi. Kalau misalnya pendaftar baru nonton dua video, tetapi kalau yang sudah pernah mendaftar itu tidak menonton video lagi, tapi langsung mengisi refleksi ya. Setelah masuk ke PMM, kemudian klik mulai, maka kita akan langsung diminta pilihan awal lagi, Bapak Ibu, seperti yang pertama ya. Klik mulai pendaftaran dan pastikan data diri satuan pendidikan sudah sesuai ya, sama ya, antara nama dan satuan pendidikannya sudah sesuai. Baru mengisi refleksi. Nah, sama seperti yang pendaftar baru, kita sebaiknya dalam mengisi refleksi ini duduk dengan guru atau perwakilan guru. Kemudian memilih kategori kurikulumnya bisa berdasarkan rekomendasi atau sesuai pilihan yang diinginkan. Jadi setelah selesai merefleksi, kita akan muncul juga rekomendasi yang diberikan oleh PMM-nya. Kalau tadi kita tahun lalu ya, pilihan awal itu adalah mandiri belajar, maka rekomendasinya setelah mengisi refleksi bisa ke misalnya ke mandiri berubah. Nah, kita bisa ikut mandiri berubah atau tetap di mandiri belajar. Tapi kalau di tahun lalu pilihan awalnya sudah mandiri berubah, maka untuk di tahun 2023 ini Bapak Ibu bisa tetap lanjut mandiri berubah atau naik level ke mandiri berbagi, tidak bisa ke mandiri belajar. Ya, kemudian pendaftaran selesai dan akan mendapatkan rekapnya. Nah, ini adalah perbedaan antara pendaftar baru dengan pendaftar yang sudah pernah mendaftar. Ada dua perbedaannya, yaitu kalau dia pendaftar yang sudah mendaftar di 2022 itu tidak lagi menonton video dan tidak mengunggah surat izin yayasan. Sedangkan yang pendaftar baru itu menonton video dan mengunggah surat izin yayasan bagi yang sekolah swasta. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Bapak Ibu, yang pertama adalah masuk ke PMM ya, Platform Merdeka Mengajar. Kemudian perlu diingat ya Bapak Ibu, nih poin penting juga, pendaftar kurikulum merdeka itu tidak terbatas pada domain admin. Walaupun nanti ketika Bapak dan Ibu mendaftar, ada domain admin ya yang tidak bisa masuk. Itu nanti kita bahas di kendala-kendalanya ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau hal tersebut terjadi? Saya sudah akunnya sudah admin, tetapi ketika mau daftar, kenapa saya tidak bisa? Muncul pop-up seperti maaf, Anda tidak memiliki akses ke pendaftaran IKM. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Biasanya kasus-kasus seperti ini, kepala sekolah tersebut dulunya menjabat sebagai guru dan baru dimutasi menjadi kepala sekolah atau baru mendapat promosi jabatan sebagai kepala sekolah tapi akunnya masih guru. Itu yang pertama. Yang kedua, ada admin lain di sekolah tersebut yang memiliki akses ke sana. Bisa jadi kepala sekolah yang lama atau staf tata usaha yang lama. Dan Bapak Ibu perlu diingat,
pendaftar kurikulum ini tidak terbatas pada domain admin ya. Akun guru juga bisa mendaftar, tetapi ada proses yang harus dilalui. Akun tersebut harus mengisi ini Bapak Ibu. Ini perlu Bapak Ibu catat atau di screenshot ya. bit.ly/kendala pendaftaran KM. Jadi segala kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi ketika mendaftar IKM itu Bapak Ibu mengadunya kemari. Oke. Nah, akan diproses berapa lama? Nah, di sana nanti akan tertera 3 sampai 5 hari kerja ya Bapak Ibu, 3 sampai 5 hari kerja. Namun pengalaman yang sudah-sudah kalau mengisi formnya itu di hari kerja dan jam kerja, biasanya tidak lama Bapak Ibu, tidak sampai 10 menit itu sudah bisa akses ya. Namun apabila sudah Bu Eva, saya sudah mengisi 10 hari yang lalu bahkan mungkin ya ada kasus seperti itu, tetapi kenapa masih belum bisa akses? Nah, kalau seperti itu maka coba langkah kedua, bersihkan riwayat browsingnya ya. Bapak Ibu coba bersihkan historinya, browsing riwayat browsingnya itu di-clearkan, dibersihkan dan coba kembali. Insya Allah akan bisa. Kalau tetap tidak bisa, Bapak Ibu bisa mengirimkan data-data Bapak dan Ibu seperti provinsi, nama, sekolah, NPSN, kemudian akunnya kepada Kokapten, nanti Kokapten akan menyampaikan kepada saya supaya bisa ditindaklanjuti seperti itu. Oke. Nah, saya rasa kalau masuk PMM ini nggak susah ya, karena pasti ini bukan hal yang asing lagi bagi Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu bisa masuk melalui Android ya. Ingat kalau misalnya masuk melalui Android berarti aplikasinya harus sudah 1,25,0 ya. Jadi itu aplikasi versi terbarunya. Sedangkan kalau melalui desktop atau laptop, Bapak Ibu bisa langsung ke webnya guru.kemdikbud.go.id. Oke, nah ketika Bapak Ibu mau masuk login ke PMM, klik masuk, kemudian pilih akunnya yang akun belajar ID Bapak dan Ibu. Tidak bisa dengan akun Gmail atau akun lainnya. Jadi harus akun belajar ID. Kemudian akan tampil pop-up seperti ini, selamat datang, klik saja saya setuju. Nah, ini perbedaan kalau tampilan beranda PMM yang sudah login maupun yang belum login. Kalau dia belum login, maka tampilan berandanya adalah refleksi daftar. Tapi kalau sudah login Bapak dan Ibu, bagi yang belum pernah mendaftar, maka tulisannya adalah daftar di sini. Yang sudah pernah mendaftar di tahun 2022, maka klik mulai. Itu ya, beda ya. Oke. Selanjutnya ini adalah langkah pendaftar baru. Setelah klik daftar di sini, maka muncul menu mulai pendaftaran. Diklik saja mulai pendaftarannya. Kemudian selanjutnya pastikan data dan satuan pendidikan Bapak dan Ibu sudah benar ya. Sini Mirfa, satuan pendidikannya adalah SMP Muhammadiyah. Maka klik daftar sekarang. Nah, begitu Bapak Ibu klik daftar sekarang, maka akan disuguhkan 2 video yang wajib Bapak Ibu tonton. Kalau video pertama ini belum selesai ditonton, maka video kedua tidak akan tampil. Kita tidak bisa skip. Bahkan kita dipercepat juga nggak bisa ya. Harus nonton dari awal sampai akhir. Oke, kemudian pelajari, klik pelajari. Selanjutnya setelah kedua video ditonton, nah ini muncullah Bapak Ibu akan diminta untuk memilih salah satu pilihan awal jenis kurikulum yang akan Bapak Ibu pilih nantinya. Jadi misalnya untuk pilihan awal ini belum yakin ya, karena belum tahu nih posisi sekolah kita seperti apa. Nah, setelah klik salah satu dari sini, maka pilih dan lanjut ke langkah 2 atau langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya yang sekolah swasta, Bapak Ibu akan diminta untuk upload surat izin yayasan ya.
Nah, formatnya itu akan tersedia di PMM Bapak dan Ibu sendiri yang bertugas di sekolah swasta. Kita tidak bisa lihat Bapak Ibu. Oke, selanjutnya maka kita akan diminta mengisi kuesioner Bapak Ibu dan Ibu ya. Jadi pilih opsi implementasi kurikulum Merdeka, klik pilih dan akan diarahkan mengisi kuesioner yang terdiri lebih kurang 30-an pertanyaan Bapak dan Ibu. Dan pertanyaan ini terkait dengan kondisi sekolah, kondisi guru, kondisi kepala sekolah sendiri, kondisi siswa, kondisi sarprasnya. Oke, jadi pastikan pengisiannya itu memang benar-benar menggambarkan sekolah Bapak dan Ibu. Jangan karena kemarin ada yang bilang ya, Bu Eva, kami ini kan baru mendaftar. Tadinya pilih mandiri belajar. Tiba-tiba kami isi kuesioner kenapa menjadi berbagi? Kami nggak mau berbagi. Terus saya tanya, tadi isi kuesionernya gimana Pak? Saya bilang gitu kan. Bagus-bagus Bu. Nah, di situ letak silapnya ya Bapak Ibu. Karena isi kuesioner itu bukan menjadi bahan pemeriksaan. Nah, beliau itu takut setelah isi kuesioner akan diperiksa. Maka dibuat yang bagus-bagus. Jadi bukan seperti itu ya Bapak Ibu, itu salah satu miskonsepsi dari kuesioner ini. Jadi kuesioner ini diisi untuk memberikan rekomendasi kurikulum yang mana yang cocok untuk sekolah Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada kaitannya harus diperiksa dan lain sebagainya. Ya, abaikan itu, jangan panik. Kemudian setelah isi kuesioner, maka akan muncul nih rekomendasinya yang hijau ini. Misalnya tadi pilihannya di sini, pilihan yang belum yakin tadi udah nggak ada lagi di sini Bapak Ibu, tinggal 3 pilihan aja, mandiri belajar, berubah, atau berbagi gitu ya. Jadi ternyata rekomendasinya mandiri berubah. Nah, Bapak Ibu, karena ini pendaftar pertama, maka Bapak Ibu bisa ke pilihan awal ya, mandiri belajar. Udahlah, nggak beranilah ke mandiri berubah, kita mau belajar dulu, boleh, silakan. Atau memang sekolahnya sudah benar-benar siap untuk melaksanakan mandiri berubah sesuai rekomendasi, why not? Langsung saja ikut rekomendasi yang diberikan. Jadi, di sini dibebaskan kepada Bapak dan Ibu kembali untuk memilih yang mana yang pas, yang dirasa nyaman untuk Bapak Ibu terapkan di sekolah Bapak dan Ibu. Setelah pilih salah satu, maka pilih dan simpan, oke? Atau pilih selesaikan pendaftaran. Nah, setelah klik pilih selesaikan pendaftaran akan muncul pop-up rekap ya, rekapan hasil pendaftarannya. Maka klik lihat rekap pendaftaran akan muncul tampilan seperti ini. Jika sekolah Bapak dan Ibu sudah berhasil mendaftar IKM-nya, maka akan muncul nama sekolahnya dan statusnya terdaftar, jenis kurikulumnya, dan kapan dilaksanakan, yaitu tahun ajaran 2023 dan 2024. Oke. Nah, Bapak dan Ibu juga masih bisa mengubah opsinya. Jadi, jangan takut, jangan ragu, Bapak Ibu masih punya 3 kesempatan untuk mengubah opsi selama masa pendaftaran masih berlangsung. Oke, nah bagaimana cara mengubahnya? Ya, caranya Bapak Ibu gampang. Klik lihat rekap pendaftaran, kemudian kalau Bapak dan Ibu memimpin di 2 sekolah swasta ya, maka pilih salah satu yang mau diubah pilihannya. Kemudian klik ubah opsi implementasi kurikulum Merdeka. Selanjutnya ini pilihannya yang tadi ya Bapak, ya ini pilihannya, pilihan awalnya. Nah, Bapak Ibu bisa mengubah misalnya kemari sesuai rekomendasinya. Maka klik di mandiri berubah, pilih dan simpan. Oke. Selanjutnya adalah cara mendaftar IKM bagi sekolah yang sudah mendaftar di tahun 2022. Nah, tampilan beranda PMM-nya adalah mulai. Ketika Bapak Ibu klik mulai, maka Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi refleksi. Pastikan data dan satuan pendidikannya sudah benar, ya. Maka klik lakukan refleksi, kemudian pilih mulai refleksi. Nah, di sini juga Bapak dan Ibu akan diminta untuk mengisi 30-an pertanyaan
Dan disarankan mengisinya ini jangan sendiri ya, tapi diskusi dengan para guru, para tenaga administrasi, dan lainnya. Kemudian setelah selesai, maka ya akan dihadapkan pada menu yang ini. Nah, di sini akan terlihat tahun lalu di 2022 Bapak Ibu sekolahnya memilih yang mana. Kalau dia di Mandiri berubah, artinya setelah mengisi refleksi, Bapak Ibu bisa ikut rekomendasi, ya ini rekomendasinya, atau tetap melanjut ke Mandiri berubah. Tetapi, maaf, kalau di tahun 2022 Bapak Ibu sudah memilih Mandiri Belajar, maka Bapak Ibu bisa memilih ketiga opsi ini di tahun 2023. Ya, kalau sudah Mandiri berubah, dia nggak bisa balik lagi ke Mandiri Belajar, Bapak Ibu. Jadi harus ke Mandiri berubah atau Mandiri berbagi. Itu dia. Dia tidak ada downgrade, tetapi upgrade. Oke, silakan dipilih, baru pilih dan simpan. Oke, ini adalah rekapnya. Sudah terdaftar Mandiri Berubah tahun ajaran 2023-2024. Dan ini masih bisa dirubah, Bapak dan Ibu, sebanyak 3 kali kesempatan selama masa pendaftaran masih berlangsung. Jadi sebelum tanggal 31 Maret 2023, Bapak Ibu masih punya kesempatan, 3 kesempatan untuk merubah pilihan kurikulumnya. Selanjutnya adalah, nah ini kendala-kendala yang sering dihadapi ketika Bapak Ibu mendaftarkan sekolahnya untuk pelaksana IKM. Dan kendala ini sesuai dengan aduan-aduan yang masuk ke saya ya Bapak Ibu. Jadi ketika masuk ke PMM, klik mulai atau daftar sekarang, munculnya seperti ini. Maaf, pendaftaran refleksi hanya untuk kepala sekolah. Artinya apa? Akun tersebut belum akun admin, itu satu. Atau sudah akun admin tetapi tidak bisa juga akses. Muncul juga seperti ini. Ini kasusnya juga di saya kemarin ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah panik gitu ya. Atau yang masih PLT. Mungkin kalau PLT itu kan domainnya masih guru ya. Jangan takut. PLT juga bisa mengisi atau mendaftarkan sekolahnya sebagai pelaksana IKM. Caranya Bapak Ibu mengajukan ini pengaduan ke bit.ly/kendala pendaftaran KM. Di sini nanti akan diproses Bapak dan Ibu. Kalau misalnya belum diproses juga, misalnya setelah misalnya sudah 5 hari tidak ada kabar, nyoba ke PMM juga masih seperti ini tampilannya, maka coba clear historinya dulu. Hapus riwayat aksesnya atau browsingnya, kemudian coba lagi. Kalau memang belum bisa lagi, kirimkan data-datanya kepada Kokapten. Nanti Kokapten akan menyampaikan kepada saya dan saya akan meneruskan kepada admin di pusatnya ya, Bapak Ibu di kementeriannya. Selanjutnya, ini kendala yang paling sering terjadi ya Bapak dan Ibu ketika akan masuk ke akun belajarnya. Lupa password, lupa akun atau password ya. Kita bahas satu persatu. Kalau Bapak Ibu lupa akun ya, kalau Bapak dan Ibu lupa akun, Bapak Ibu bisa ke www.belajar.id, kemudian klik tombol periksa akun. Nah, di sana Bapak Ibu akan diminta mengisi NPSN, nama dan tanggal lahir, maka akun Bapak dan Ibu akan muncul di sana. Prosesnya cepat, tidak menunggu waktu lama. Nah, itu kalau lupa akun. Kalau lupa password bagaimana Bapak dan Ibu? Nah, kalau dia lupa password, di belajar.id juga ada tombol reset password. Tetapi Bapak dan Ibu perlu ingat ketika Bapak dan Ibu mereset password di belajar.id, pastikan akun atau nomor HP yang terdaftar di Dapodik masih aktif. Kenapa? Karena hasil reset passwordnya akan dikirimkan ke akun tersebut atau nomor HP tersebut. Dan banyak terjadi di lapangan akunnya lupa password, akun yang terdaftar di Dapodik, yang Gmail-nya itu bahkan lupa password, atau nggak tahu lagi akunnya apa, atau nomor HP-nya sudah tidak aktif lagi. Ini sering terjadi ya, karena sering gonta-ganti nomor HP mungkin ya, atau HP-nya hilang dan lain sebagainya. Jadi bagaimana solusinya Bapak dan Ibu? Bapak Ibu bisa menghubungi kapten atau ko-kapten supaya minta tolong di reset
password-nya. Kalau reset password itu untuk admin dia harus menggunakan form. Jadi terkadang form reset password itu macet, jadi sehingga agak lama dan butuh proses. Ya paling lama 1 hari gitu ya. Tapi kalau terjadi traffic yang luar biasa itu bisa sampai berjam-jam biasanya ya Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar kalau yang pernah ajukan reset password belum lama memberikan passwordnya itu terjadi seperti itu ya. Ada traffic di reset passwordnya, ada maintenance dan lain sebagainya. Namanya juga bekerja dengan sistem ya Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa ramalkan apa yang terjadi di sistem tersebut. Oke. Ini saja Bu Saripah yang bisa saya share terkait mekanisme pendaftaran IKM. Mungkin nanti akan kita lebih banyak discuss ya terkait kendalanya dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Epa atas pemaparannya, luar biasa, sangat lugas ya Bapak Ibu, lugas, jelas, dan saya rasa mudah dipahami gitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin silahkan mengajukan angkat tangan atau memberikan pertanyaan di kolom chat. Mungkin ada, silahkan Ibu Sarwita atau Bapak ya, Ibu Sarwita Bano, silakan Ibu, langsung saja hidupkan mic-nya. Ya, makasih Ibu Eva. Ya, silakan Ibu, perkenalkan diri dari mana Ibu? Saya Sarwita Bano dari SMK Negeri 1 Timur, Sulawesi Selatan. Wow, jauh kali dari Sulawesi Selatan ini Ibu Eva. Silakan Ya. Ibu. Ya, makasih. Ya, kami ini sudah hampir sebulan lebih coba untuk masuk daftar kurikulum Merdeka, tapi itu memang kendalanya itu selalu ada maaf. Ya, jadi kemarin itu saya sudah laporkan, bahkan saya itu sampai melapor karena belum ada tanggapan ya, itu yang Ibu sampaikan tadi, kurang lebih 3 hari kalau ini ada pusat bantuan yang pojok di bawah itu. Ya, saya sudah sampai. Halo, Ibu Sarwita, terputus ya sepertinya. Kita menunggu sebentar, mungkin jaringannya. Baik, halo Ibu, belum ya, belum bisa. Baik, ini Bu Epa nih ada pertanyaan dari saya, boleh ya? Sembari kita menunggu Ibu Sarwita, mungkin lagi jaringannya terkendala. Nah, terkait pendaftaran IKM ini, itu kan ada di pelatihan mandirinya juga di PMM itu banyak ya. Nah, apakah ketika sekolah mendaftarkan IKM itu guru-gurunya harus melakukan pelatihan mandiri dulu di PMM atau tidak, atau berpengaruh tidak kalau misalnya gurunya belum melakukan mengikuti PMM dengan pelatihan mandirinya begitu? Itu mungkin Bu Epa bisa dibantu jawab gitu. Oke, baik. Jadi untuk pendaftarannya tidak tergantung gurunya itu sudah ke PMM atau belum gitu. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketika sudah terdaftar itu akan muncul apa yang harus dipelajari oleh guru. Nah, di sana akan ada 2 topik, implementasi kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, gurunya wajib belajar itu ya Bapak dan Ibu. Setelah mendaftar IKM, maka gurunya, kepala sekolahnya secara bersama-sama mempelajari 2 topik tersebut sampai ke aksi nyata. Jadi ketika di awal itu mau mendaftar, tidak harus si gurunya sudah harus ke PMM gitu. Tapi setelah mendaftar, gurunya diwajibkan untuk mempelajari 2 modul itu. Begitu ya Bu Saripah. Oke,
Terima kasih Bu Epa. Karena kan kita tahu kan, mungkin hanya karena ketakutan tadi, guru ingin mendaftar ke kurikulum Merdeka, mereka belum paham gitu kan, mereka belum paham apa sih kurikulum Merdeka itu, bagaimana nanti rumit seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kedda tadi kan. Kalau melihat dari luar itu kurikulum Merdeka sehingga enggan mau mendaftarkan sekolahnya ke kurikulum Merdeka, menyangka kalau guru-gurunya belum siap begitu. Itu Bu Epa. Terima kasih Bu Epa. Ini ada pertanyaan dari Pak Adnan. Nah, Pak Adnan ini bertanya, bagaimana menghapus akun guru yang sudah nggak aktif atau pensiun? Karena saya perhatikan mempengaruhi terhadap presentasi aktivitas di PMM. Nah, begini Bu Epa, mungkin kan ada dashboardnya ya, di PMM itu ada dashboard terkait akses PMM-nya seberapa persen, gurunya berapa orang gitu yang sudah akses. Nah, ini Pak Adnan ini mengeluh kesahkan bagi guru yang tidak aktif gitu kan. Bagaimana cara menghapusnya agar tidak berpengaruh ke PMM? Boleh dijawab, Pak? Baik, terima kasih Bu Sarifah, terima kasih Pak Adnan, saya izin jawab. Jadi kalau memang menunggu akun tersebut dihapus secara otomatis atau dinonaktifkan secara otomatis, itu memang memakan waktu yang lama ya Bapak Ibu. Bahkan sampai sekarang ada akun siswa yang sudah tamat siswanya tetapi masih akunnya terdaftar di sekolah kita. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu bisa ke tombol butuh bantuan. Nanti di sana akan mendapatkan nomor tiket. Bapak Ibu bisa sertakan nomor tiket, data sekolahnya, kepala sekolahnya, kemudian file Excel kalau bisa ya Bapak Ibu, file Excel nama-nama akun yang akan dinonaktifkan. Nah, nanti bisa saya bantu untuk teruskan ke admin pusat untuk segera dinonaktifkan. Mungkin seperti itu ya. Jadi tetap harus kebutuh bantuan. Kenapa? Ketika nanti saya meneruskan pesan dari Pak Adnan, tidak ada nomor tiket, maka mereka tidak akan terima gitu. Jadi tetap harus ada nomor tiket, mereka menindaklanjutinya dari nomor tiket tersebut. Baru nanti akan ditindaklanjuti. Mungkin itu bisa membantu ya Pak Adnan. Oke, jadi begini Bu Epa, kalau sudah dapat nomor tiket itu apa menunggu secara mandiri atau bisa menghubungi Bu Epa nih? Bisa menghubungi Bu Epa kah? Bisa. Jadi ketika sudah mendapatkan nomor tiket, seperti yang katakan tadi, isi saja nanti kirim melalui WA saya, ada atau WA ke Kokapten juga bisa, ya nanti bisa diteruskan kepada saya. Provinsi, nomor tiket, nama sekolah, NPSN, dan akun yang mengadukan ini. Sehingga kemudian lampirkan juga, kalau memang tadi masalahnya seperti itu ya, lampirkan juga file Excel akun-akun yang mau dinonaktifkan. Nanti saya akan bantu teruskan ke super adminnya. Wow, sudah diberi kemudahan nih Pak Nan. Boleh dong Pak Nan dari mana ya? Pak Nan apakah dari Aceh atau luar Aceh nih? Boleh di kolom chat Pak Nan. Dari Aceh Utara juga, Bu. Oh, dari Aceh Utara. Ya Allah, sesama Aceh Utara. Baik, terima kasih Pak Adnan. Boleh nanti diteruskan informasi yang sudah didapat, boleh disampaikan kepada kami, nanti kami teruskan. Boleh juga melalui Pak Kustalani selaku Kokapten Aceh Utara, ataupun melalui saya juga boleh. Karena Alhamdulillah kita selalu berhubungan dengan Ibu Epa Deliana, Kapten Belajar ID. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Bu Epa, nih dari Pak Wan Apri Ahmad. Dia juga salah satu pengurus IG Aceh Utara ini, Bu Epa. Tanya Bu Epa, kami dapat email di kepala sekolah tentang perubahan IKM. Di bawah poin 5 ada kata penting, jika tidak ingin merubah opsi kurikulum Merdeka, maka Anda tidak diwajibkan melakukan refleksi dan daftar ulang. Kami 2022 sudah terdaftar di kurikulum berubah dan sepertinya tahun ini tidak berubah. Bagaimana Bu? Gitu. Nah, mungkin bisa dicerna ya Bu. Baik. Ya, terima kasih Pak Wan dan Bu Sarifah. Jadi izin ya, kalau yang saya cerna sekolah ini sudah mendaftar di 2022. Nah, ternyata mendapatkan email. Nah, sebaiknya Pak Wan atau kepala sekolahnya itu tetap mengisi refleksi ya. Kalau saya sarankan tetap mengisi refleksi untuk
melakukan pendaftaran di 2023 ini, agar di 2023 ini nama sekolah Bapak dan Pak Wan ini terdaftar sebagai pelaksana IKM. Apakah mau tetap di Mandiri Berubah atau mau berpindah ke Mandiri Berbagi? Jadi disarankan tetap mengisi refleksi dan mengisi kembali pilihan opsi kurikulumnya. Jadi seperti itu ya. Atau mungkin Pak Wan ini sekolahnya sekolah penggerak kah? Karena kalau sekolah penggerak, Bu Sarifah, dia tidak wajib ya, atau tidak harus mengisi refleksi, tidak harus mendaftarkan sekolahnya sebagai pelaksana IKM. Kenapa? Karena secara otomatis PSP itu sudah nantinya akan menjadi Mandiri Berbagi dia. Gitu. Pak Wan itu bukan sekolah penggerak, Bu Eva, cuman beliau guru penggerak. Oh iya, I see. Jadi disarankan tetap mengisi refleksi ya Pak Wan, sehingga nanti Bapak masih bisa menerapkan implementasi yang di 2022 atau lanjut ke opsi berikutnya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Eva atas ini mungkin bisa dicerna ya Pak Wan ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Ibu Sarwita, Bu Ben apa tadi belum ini ya, belum nampil kembali. Mungkin memang jaringan di Sulsel lagi ini ya. Tiba-tiba kan kalau misalnya di luar daerah Sulawesi itu suka jaringannya susah juga seperti di Aceh kadangkala. Nah, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan dipersilakan Bapak Ibu sebelum kita ini ya, masih banyak waktu ini ceritanya, karena kan kita mengingat sampai pukul 22, tapi di sini masih 21.15 ya Bu Eva ya, nggak apa-apa ya Bu Eva. Baik, sebelum itu Bapak Ibu saya mengingatkan kembali di kolom chat itu ada link presensi. Nanti Bapak Ibu bisa isikan link presensi tersebut. Silahkan menyiapkan screenshot follow media sosial IG Aceh Utara, Instagram, YouTube, dan follow di PMM juga. Kalau misalnya Bapak Ibu bernaung di Kemenak, Bapak Ibu boleh hanya follow Instagram saja, mencantumkan Instagram gitu ya, dan berikan keterangannya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Radiah, Ibu host kita hari ini ya. Apakah hasil survei pada pendaftaran IKM di bagian tertentu dengan kategori sangat siap akan berpengaruh terhadap sekolah, semisal Monef, karena saat pengisian ada kekhawatiran akan mendapat rekomendasi mandiri belajar lagi tahun ini, sehingga saat survei isi yang bagus-bagus, misalnya kesiapan modul ajar, padahal baru sebagian kecil yang menyiapkan modul ajar, modul project atau lainnya. Itu bagaimana Bu Eva? Oke, terima kasih Bu Radia. Pertanyaan yang bagus nih ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Bu Sarifah, ketika kita mengisi angket atau refleksi itu tidak ada kaitannya dengan pemeriksaan apakah itu Monef, hanya untuk memetakan sekolah, rekomendasinya kemana gitu. Jadi memang kemarin itu ada kepala sekolah yang bercerita sambil was-was ini Bu Radia ya, Bu Eva saya panik ini katanya gitu. Kenapa Pak? Jadi saya daftar di kurikulum Mandiri Belajar karena baru pertama mendaftar. Nah, ketika isi kuesioner, saya isi yang bagus-bagus seperti pertanyaan Bu Radia ini gitu. Kenapa isi yang bagus-bagus, Pak? Apakah itu sesuai dengan ya enggak, Bu, gitu kan? Enggak sesuai. Ada beberapa poin yang tidak sesuai, tetapi kami takut. Nah, kami takut akan ada pemeriksaan. Jadi Bapak Ibu saya tegaskan sekali lagi, kuesioner itu tidak ada kaitannya dengan pemeriksaan, tidak ada kaitannya dengan Monef ya Bapak Ibu, tapi untuk melihat sejauh mana kesiapan Bapak dan Ibu untuk melaksanakan kurikulum. Apakah di kurikulum belajar, apakah di Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, atau di Mandiri Berbagi. Dan tidak ada kaitannya ke prestis ya. Kalau kita di tahun 2022, maaf ya Bapak Ibu, ada stigma yang beredar kalau dia semakin tinggi level pilihannya maka prestis sekolahnya akan semakin wow gitu, akan semakin wow. Nah itu perlu kita luruskan ya Bapak Ibu. Pilihan kurikulum ini tidak ada kaitannya dengan prestis, tapi tergantung kesiapan sekolah tersebut. Jika Bapak dan
ibu memilih mandiri berbagi misalnya, tapi gurunya nggak siap, itu yang kewalahan nanti adalah sekolahnya sendiri, kepala sekolahnya sendiri, gurunya sendiri, muridnya sendiri akan tergopoh-gopoh Bapak Ibu. Jadi isilah refleksi itu sesuai dengan kondisi sekolah, sarkasnya, gurunya, muridnya, sehingga kita benar-benar merdeka Bapak dan Ibu. Kita bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan yang kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada gitu ya Bapak Ibu. Jadi dan tidak ada kategori sangat siap, cukup siap, itu tidak ada. Jadi yang ada rekomendasi. Bahwasanya sekolah ini atau sekolah A rekomendasinya mandiri berubah. Nah, kita boleh ikut ke mandiri berubah atau tetap pada pilihan awal kita yaitu mandiri belajar. Dan sekali lagi saya tegaskan, pilihan kurikulum ini tidak menentukan prestis sekolah Bapak dan Ibu. Di mandiri belajar pun kalau Bapak dan Ibu memang benar-benar siap, Bapak dan Ibu memang benar-benar matang di situ, prestisnya tetap akan bagus. Mungkin seperti itu ya Bu Radiah, mohon izin. Oke, terima kasih Bu Epa, sangat jelas ya Bu Radia, sangat lugas Ibu Epa menyampaikan terkait survei itu tidak berpengaruh ya, intinya tidak berpengaruh terhadap pendaftaran IKM tadi. Nah, itu Bu Radia mungkin bisa dipahami. Baik Bapak Ibu, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali. Nah, diingatkan kembali Bapak Ibu silakan mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu ya, karena daftar hadir akan ditutup 10 menit setelah kita mengakhiri Zoom Meet kita hari ini. Nah, oke Bu Radia, Bu Epa, ini kita menunggu. Oh ya, sudah ada Bu Sarwita Buno. Saya cek. Oke, Bu Sarwita Bano, silakan Ibu masih ingin melanjutkan pertanyaan, silakan dibuka saja mic-nya. Jika memang tidak memungkinkan untuk berbicara, silakan langsung di kolom chat. Halo Ibu, bisa mendengar suara saya? Iya, halo. Oke, baik Ibu, silakan dilanjutkan Ibu. Iya. Jadi ini Mbak Eva ya, kalau bisa saya juga sudah memberikan laporan karena saya sampai sekarang tidak tahu masalah yang menyebabkan sekolah kami itu tidak bisa mendaftar. Ya, saya juga sudah mengikuti arahan di situ dengan melakukan bantuan yang helpdesk yang di pojok itu saya sudah kirimkan, ya. Tapi di situ sampai sekarang sekolah kami belum bisa mendaftar. Ya, mohon kalau bisa dibantu ya untuk pendaftaran ini. Oke, baik Bu Sarwita. Iya, saya izin menjawab Bu Sarwita langsung boleh sebelum Bu Sarwitanya ditelan sinyal gitu ya. Silakan Bu Eva. Iya, Bu Sarwita seperti ini. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah Bu Sarwita sudah mencoba menghapus riwayat browsingnya? Ya, itu juga Mbak. Saya mau tanyakan itu. Itu kalau mau mendaftar menghapus browsingnya itu di bagaimana ya? Oh, iya, baik. Sebentar saya berikan tutorial ya, Bu Sarwita, nanti boleh coba. Izin saya bagi share screen dulu ya, Bu Sarwita. Oke. Boleh. Nah, baik. Cara untuk menghapus riwayat browsingnya, kalau dari desktop ya, bisa mulai dari titik 3 ini, Bu Sarwita, yang ada di profil kita di atas, di profil Chrome-nya. Sebelahnya itu ada burger dots namanya. Jadi klik kemudian pilih pilih history atau riwayat. Nah, kemudian klik history di sini atau riwayat. Selanjutnya, nah tinggal clear history ini, clear browsing data.
Oke, jadi nanti kalau ini diklik, maka ini akan terhapus semua riwayat-riwayat browsing Bu Sarwita, sehingga nanti menjadi bersih kembali gitu. Itu juga terkadang mempengaruhi kapasitas kita dalam melakukan browsing seperti itu. Jadi Bu Sarwita boleh mencoba cara yang pertama itu. Jika nanti sudah dihapus riwayat browsingnya, ternyata belum bisa, dan Bu Sarwita kan sudah butuh bantuan ya? Iya, sudah Mbak. Oke. Nah, di butuh bantuan itu biasanya akan mendapatkan balasan email yang berisi nomor tiket. Iya, benar. Iya. Nah, kemudian Bu Sarwita sertakan provinsinya, tulis datanya melalui WA saja, provinsi, nomor tiket, kemudian nama kepala sekolahnya, sekolahnya, NPSN-nya, akun kepala sekolah yang mau mendaftar. Baru kendalanya yaitu tidak bisa mendaftar IKM. Nah, tidak bisa mendaftar IKM sudah ke form kendala, tapi belum bisa juga, sudah kebutuh bantuan, sudah hapus riwayat juga belum bisa. Nah, namun Bu Sarwita, karena Bu Sarwita berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Itu ada Bu Irma ya? Kaptennya ada Bu Irma kah? Irma Lismayani kalau nggak salah. Oh, mungkin Bu Sarwita tidak tahu, tidak mengenal Bu Eva, karena biasanya yang mengenal kapten dan ko-kapten itu mereka yang memang dekat dengan belajar ID, artinya memang selalu dengan belajar ID gitu. Mungkin Bu Sarwita tidak mengenal dari kaptennya gitu. Ya, mungkin Bu Eva nanti bisa menghubungkan, belum mengenal mungkin. Boleh. Kalau di Sulawesi, ko-kaptennya siapa Bu? Yang Ibu kenal gitu, ada nggak? Tidak ada. Belum ada, Bu. Iya. Iya. Baik. Gini aja Ibu, nanti Ibu bisa kirim ke saya nanti boleh teruskan ke Kapten Sulawesi Selatan, supaya Kapten Sulawesi Selatan meneruskan kepada admin IKM-nya. Kenapa bukan saya langsung? Itu tidak bisa Ibu, jadi ada plot-plotnya tersendiri, khawatir nanti ini terkait dengan tupoksi ya Bapak Ibu, jadi bekerja di sesuai provinsinya. Jadi Ibu nanti bisa saya bantu, kirimkan data-data yang saya berikan tadi untuk diisi, kirimkan ke saya, nanti boleh japri Bu Saripah, boleh kalau ada nomornya, atau Pak Pustalani juga boleh untuk meneruskan kepada saya nanti. Atau ke email saya Ibu Sarwita juga boleh, yaitu evabangun02@admin.smp.belajar.id. Boleh ditulis Bu Saripah di kolom chat. Evabangun 02@admin smp.belajar.id. Ya, jadi data yang perlu itu adalah provinsi, nomor tiket, kemudian nama kepala sekolah yang mau mendaftar, sekolahnya, NPSN-nya, akunnya, baru kendalanya apa. Seperti itu. Nanti boleh saya teruskan ke Bu Irma di nama Kepsek ya Bu Eva ya, nama Kepsek selanjutnya? Iya, sekolah. Lanjut. Kemudian NPSN. Kemudian akun belajar ID ya? Kendala. Iya, harus akun belajar ID-nya. Kemudian kendala. Ya, itu nanti boleh diteruskan kepada saya. Begitu ya Bu Sarwita. Oke Mbak, makasih banyak ya Mbak. Ibu ya, Sarwita boleh copy atau screenshot di kolom chat ya. Iya. Akunnya emailnya Bu Eva dan format penyampaian kendala kepada Bu Eva nanti. Jadi biar tidak terlupa gitu ya, karena pun saya juga bisa jadi lupa nih apa yang harus disampaikan kan ketika Bu Sarwita menyampaikan kepada saya gitu ya. Tapi Bu Saripah sebentar, Bu Sarwita sudah ke form kendala belum ya? Sudah Mbak, sudah. Jadi saya sudah, iya sudah. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, ada lagi mungkin yang ingin
bertanya terkait pendaftaran IKM. Selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung. Ada beberapa orang yang baru bergabung, Mbak Eva. Jadi mungkin telat melihat linknya ya, link pertemuan kita hari ini. Nah, baik Bapak Ibu, hari ini kita membahas tentang mekanisme pendaftaran IKM. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah melakukan pendaftaran IKM dan mengalami kendala, silakan Bapak Ibu boleh bertanya ya. Jika berapa pertanyaan lagi Bu Eva? Memang waktunya sudah masih panjang, tapi mungkin ada sudah terlalu banyak bertanya atau banyak yang sudah bertanya, apa ada batasan untuk kita bertanya atau seperti apa Bu Eva? Boleh mungkin 2 atau 3 pertanyaan lagi ya. Boleh. Baik, Bapak Ibu yang mungkin ini ya, yang baru bergabung atau yang memang sudah memiliki kendala tersendiri ya, walaupun baru bergabung, silakan Bapak Ibu ajukan pertanyaan terkait pendaftaran IKM. Selagi masih ada yang benar-benar nih pakarnya nih, Kapten Belajar ID, dan juga beliau baru saja kemarin itu bersama dengan Ibu Nunu ya, di sebuah webinar Kemdikbud menyampaikan mekanisme pendaftaran IKM. Jadi artinya alhamdulillah kita bersamai dengan Ibu Eva yang memang sudah ini ya ahlinya, gitulah kita bisa bilang sudah pakarnya terkait pendaftaran IKM ini. Ayo, kira-kira ada lagi nggak Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan langsung saja diangkat tangan atau melalui kolom chat. Kalau misalnya tidak ada, maka kita akan mengakhiri lebih cepat webinar kita malam ini gitu ya. Silakan yang belum mengisi absen juga saya ingatkan kembali. Silakan mengisi absen. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, sepertinya sudah tidak ada nih Bu Eva. Sudah hening? Oke, alhamdulillah. Mungkin oh ada ternyata. Mohon maaf saya baru bergabung. Mau nanya pas daftar harus pakai akun Gesek gitu Bu Eva. Mungkin bisa disampaikan linknya kendala tadi Bu Eva ya. Iya. Jadi ketika mendaftar kurikulum Merdeka memang diwajibkan dia Capsek atau PLT ya. Jadi kalau misalnya Capsek akunnya pasti sudah admin gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan akun guru juga bisa mendaftar IKM dengan catatan beliau adalah PLT nanti dengan menyertakan SK penunjukan beliau sebagai PLT. Nah, kalau misalnya PLT dengan akun guru, maka itu harus ke form kendala tadi. Pak, siapa nih yang bertanya? Bu Putri ya? Bu Fitri. Bu Putri Wulandari, ya betul, dari Banten. Ya, kalau beliau adalah PLT dan mau mendaftarkan sekolahnya ke IKM, maka beliau harus ke form kendala dulu. Kenapa? Karena akun guru kalau dia tidak diberi akses, maka munculnya seperti tadi yang maaf Anda tidak dapat masuk ke halaman pendaftaran. Jadi yang boleh mendaftar itu adalah kepala sekolah dengan domain admin. Nah, kalau PLT kan domainnya guru ya Bu Saripah, maka dia harus mengajukan akses tersebut dulu ke form kendalanya. Seperti itu. Oke, artinya kalau dia misalnya mungkin kepala sekolah minta tolong ke guru nih. Nah, dia harus menggunakan akun guru ya Bapak Ibu ya. Tidak maksud saya akun Capsek, tidak boleh akun gurunya yang mintain tolong. Benar, nah, misalnya Capseknya minta tolong nih, Bu, tolong kamu daftarkan IKM nih. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus minta, Bapak mana akunnya, akun Bapak mana akun belajar ID-nya, akun Ibu mana akun belajar ID-nya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa menggunakan akun guru kecuali dia PLT, begitu ya Bapak Ibu ya. Begitu Bapak ya, Ibu. Benar-benar. Mungkin ada di antara Bapak Ibu ini yang belum tahu nih Bu Eva, akun belajar ID yang Capsek itu seperti apa sih gitu kan? Bisa saja nih Bu Eva, makanya minta akun Capsek kata gitu. Nah, akun Capsek itu yang seperti apa gitu kan? Mungkin bisa dikasih gambaran sedikit boleh Bu Eva, walaupun ini ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang membedakan akun Capsek dengan akun guru adalah domainnya. Kalau dia akun Capsek itu berdomain @admin. Tetapi kalau guru berarti @guru. Nah, beda ya Bapak Ibu. Yang bisa mengakses
yang bisa mengakses halaman pendaftaran IKM itu adalah kepala sekolah, akun admin yang bertugas sebagai kepala sekolah. Kenapa Bu Saripah? Karena bisa jadi di satu sekolah itu akun adminnya lebih dari satu, tidak hanya kepala sekolahnya. Bisa tenaga administrasinya dia memiliki akun admin, ya, atau ibunya memiliki akun admin, tapi tidak bisa mendaftar IKM walaupun akunnya admin. Kenapa? Karena bukan tugas sebagai kepala sekolah. Jadi memang terdaftar di Dapodiknya itu sebagai kepala sekolah. Oke, sangat jelas ya saya rasa ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada satu kali lagi nih yang penanya mungkin ya, ada yang ingin bertanya nih sebelum tadi kan kita udah mau akhiri, ada yang bertanya. Nah, mungkin ada satu lagi nih, diberi kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada, kita akhiri begitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya? Nah, saya rasa 1, 2, 3. Oke, ternyata sudah tidak ada Bu Epa ya. Oh, ada lagi. Ada lagi. Pak Wan, silakan. Kok telat nih? Udah sampai hampir saya hitung 1, 2, 3. Ternyata ada lagi Pak Wan Apri Ahmad. Kalau lewat tanggal gimana Bu Epa? Iya. Kalau lewat tanggal berarti tidak bisa mendaftar lagi, Pak. Artinya pendaftaran ditutup kecuali ada kebijakan perpanjangan waktu seperti di tahun 2022 itu pernah terjadi perpanjangan waktu. Bahkan dibuat lagi per batch, Bapak Ibu ya. Di tahun 2022 ada angkatannya, ada angkatan 1, ada angkatan 2 gitu. Jadi kita tidak tahu ini seperti apa mekanismenya di tahun 2023. Apakah ada perpanjangan ataukah ada angkatan seperti tahun 2022 ya. Makanya Bapak dan Ibu yang belum daftar segera mendaftar ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kita tidak tahu apa kebijakan yang mengikuti pendaftaran kurikulum Merdeka ini. Ya, nggak tahu nih Bu Saripah, mana tahu tentang dana BOS ya, khusus bagi yang sekolahnya menerapkan IKM. Nah, ayo, kacau tuh. Udah habis tuh. Nah, iya benar. Jadi lagi ada waktu, ayo mendaftar sama-sama. Nah, satu lagi nih Bapak Ibu ya, cerita pengalaman ya mungkin ya, bukan pengalaman sih, ya boleh dibilang pengalaman ya di sekolah saya nih. Kalau mendaftar Bapak Ibu harus hati-hati, memilihnya itu benar-benar sesuai dengan kesiapan dan memilihnya itu sesuai, maksudnya pas memang itu tujuan kita, jangan sampai salah klik nih ceritanya. Nah, ceritanya begini Bapak Ibu. Nah, tadi kan kita ada seperti yang dijelaskan Bu Epa tadi itu ada namanya kita boleh berpindah kurikulumnya ya, kurikulum dari belajar ke berubah atau berubah ke berbagi itu kan. Nah, di saya itu di sekolah kami itu kesalahan dalam pengklikan pemilihan kurikulumnya itu kurikulum berbagi Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kurikulum berbagi itu tidak bisa lagi kita rubah ke bawah, baik itu kurikulum belajar ataupun berubah. Nah, itu nanti kan kesiapan kita kan yang namanya berbagi itu rasanya seperti apa ya gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus satu benar-benar memilih yang sesuai dengan kesiapan sekolah Bapak Ibu dan bisa diperiksa lagi gitu ya. Itu Bapak Ibu berbagi pengalamannya terkait pendaftaran kurikulum Merdeka, pemilihan opsi gitu ya. Nah, ini ternyata masih ada di akhir-akhir banyak ya bertanya ya Ibu Epa. Ada Ibu Ainul Mardia, mungkin ini perlu ya link kendala saya rasa ya Bu Epa ya. Bagaimana cara merubah akun guru ke akun admin karena PLT? Oke. Mohon maaf Bu Ainul, kalau dia PLT dia tidak bisa ke akun admin. Kenapa? Karena fungsinya hanya sebagai PLT. PLT itu dia hanya diembankan sebagai penanggung jawab, tidak sebagai definitif kepala sekolah. Yang berhak mendapatkan akun admin itu adalah yang definitif kepala sekolah. Nah, lantas bagaimana Bu Ainul ini agar bisa mendaftarkan IKM, mendaftarkan sekolahnya IKM? Nah, Ibu Ainul harus ke form kendala tadi, bit.ly garis miring kendala pendaftaran KM. Pendaftaran KM huruf besar semua ya?
Bukan, sebentar ya, saya copy aja ya, slide di. Oke, biar nggak salah Bu Epa. Iya, benar. Bentar ya. Terus nih sembari mengcopy Bu Epa nih ya, ada dari Pak Wan lagi nih. Apakah kita kembali ke kurikulum 2013 atau tetap di kurikulum Merdeka yang didaftar di tahun 2022? Padahal nggak isi refleksi. Oh gitu, Bepa. Oke, nah ini juga pertanyaan hot ya Bu Sarifah. Saya belum pernah menemukan pertanyaan seperti ini. Jadi dalam persepsi saya, sekali lagi saya mohon nanti dikoreksi. Ini menjadi PR saya juga, nanti akan saya tanyakan ke admin. Ketika di tahun 2022 misalnya Pak Wan ini sudah mendaftarkan sekolahnya ke Mandiri berubah, kemudian di 2023 tidak isi refleksi. Nah, dalam persepsi saya maka sekolahnya akan tetap terdaftar sesuai dengan pilihan di 2022. Ini persepsi saya. Namun sekali lagi hal ini akan saya tanyakan apakah benar persepsi seperti itu ke admin pusatnya. Mungkin seperti itu ya Pak Wan ya. Oke, kalau pemahaman saya sama sih Bu Epa yang sudah saya temui, maksudnya yang sering kita temuin gitu kan. Kalau misalnya di situ dia kan dinyatakan bagi yang sudah mendaftar tidak wajib mendaftar ataupun tidak refleksi juga nggak apa-apa, tapi ada alangkah baiknya mengisi refleksi begitu. Itu juga sama sih ini. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Mungkin pertanyaan terakhir ya, karena sudah ini. Oh, raise hand naik. Pak Wan, silakan. Pak Wan kayaknya penuh dengan problem saat pendaftaran nih. Silakan Pak Wan, langsung saja. Baik, terima kasih Bu Epa. Itu lu cukup membuka pemahaman nih. Kebetulan saya dilibatkan juga untuk masalah IKM ini Bu Epa. Nah, kebetulan di email itu di poin terakhir itu tadi yang saya awal, kalau kita tidak ingin merubah kurikulum Merdeka kita yang kita daftarkan di 2022, itu kan ada poinnya tidak usah mengisi refleksi. Maksud gini Bu Epa, kalau tetap saya isi refleksi seperti yang kita bahas tadi dari jam 8, takutnya nanti isi refleksi itu akan merubah poin kurikulum yang kita bikin Bu Epa, karena kita lupa juga dulu kita isi apa gitu kan. Pasti ada peningkatan, pasti ada beberapa kayak kita udah kenal akun belajar, guru-guru saya lihat di kuesioner pun isinya seperti itu Bu Epa. Perangkat komputer, apakah di kelas sudah melakukan itu. Jadi waktu saya isi, saya jadi takut. Nih jangan-jangan nanti ini bakal naik nih. Jadi saya pending lagi. Kebetulan ini kita ada Zoom, ada Bu Epa sekalian di sini. Jadi aku yakinnya mungkin ya kayak kata Bu Epa tadi, saya tunggu nanti jawabannya Bu Epa yang pas nanti di grup. Saya belum berani isi refleksi Bu Epa karena emang di refleksi itu bisa merubah ini kita Bu Epa gitu. Iya. Oke, begitu Bu Epa, makasih. Iya. Gimana Bu Sarifah, langsung saya tanggapin? Boleh Bu Epa, silakan langsung saja ditangkap. Jadi begini Pak Wan, ketika Pak Wan seharusnya Pak Wan tidak usah takut, itu tidak akan merubah, hanya sekedar rekomendasi seperti yang saya katakan tadi. Begitu Pak Wan selesai mengisi refleksi akan diberikan rekomendasinya. Dan kalau Pak Wan lupa pilihan awal di 2022, no worries, bek panik ya. Jadi di sana nanti akan tertera pilihan di 2022 itu apa gitu ya. Jadi nanti setelah isi kuesioner, maka akan muncul nih pilihan 2022 sama rekomendasi. Nah, jadi gitu, dua-dua kelihatan. Ya. Nah, jadi baik, apakah Pak Wan itu mau melanjutkan 2022 atau isi sesuai rekomendasi. Jadi no worries deh Pak Wan ya, tetap. Siap Bu Epa. Baik, makasih Bu Epa. Oh, sudah dapat pencerahan nih ya Pak Wan ya. Dapat pencerahan. Siap Bu Sarifah. Walaupun belum terjawab yang tadi, ini saya rasa sudah dapat pencerahan. Artinya kita harus mengisi survei sesuai dengan keadaan sebenarnya begitu. Jangan dilebih-lebihkan dan jangan juga dikurangin gitu ya. Intinya Pak Wan, untuk kurikulum Merdeka ini yang saya pahami juga dengan ini Bu Epa bilang tadi, kita tidak bisa turun. Tidak bisa turun ke bawah. Artinya walaupun mengisinya terlalu rendah, misalnya ya kita ngisi rendah, kita tuh tetap di
kurikulum yang lama, mungkin saya rasa ya tidak bisa turun ke kurikulum Merdeka Belajar, gitu ya. Itu sedikit mungkin bisa saya pahami juga. Oke, mungkin Bapak Ibu saya cukupkan untuk sesi pertanyaan ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya dan antusias sekali bertanya malam hari ini. Tidak terasa ya, ternyata sesi pertanyaan itu lebih lama daripada sesi kita ini Bu Epa menyampaikan materi ya, sekitar 40 menit lebih. Oke, Bu Epa mungkin boleh kasih statement terakhirnya sebelum kita tutup sesi ini. Oke, terima kasih Bu Sarifah, luar biasa sekali ya pertemuan malam ini. Malam serasa siang nih Bu Sarifah ya. Jadi sebagai closing statement saya mengulangi kembali ya Bapak Ibu. Kementerian tidak ada memberikan keharusan kepada sekolah untuk memilih atau mendaftarkan sekolahnya sebagai pelaksana kurikulum merdeka. Namun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu akan ada kebijakan yang mengikuti dari pendaftaran IKM ini. So, kita harus keluar dari zona nyaman kita Bapak Ibu, kita harus mau ya dan berani untuk berubah, karena percayalah Bapak dan Ibu, perubahan sekecil apapun yang kita lakukan akan bermakna atau dan berdampak luar biasa kepada murid-murid kita, sehingga kita berharap implementasi kurikulum merdeka ini benar-benar bisa mewujudkan merdeka belajar yang kita impikan. Terima kasih, salam semangat, salam sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Epa atas waktunya hari ini ya. Mohon maaf kami Bapak Ibu jika ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi tapi kami cut dan tidak bisa terjawab. Bapak Ibu mungkin bisa mengajukan pertanyaannya kepada saya atau kepada Pak Kustalani, dan nanti akan kami teruskan pertanyaan tersebut kepada Bu Epa atau ke super yang lain ya Bapak Ibu yang mungkin bisa diteruskan. Silakan Bapak Ibu ajukan saja pertanyaannya melalui chat saya pribadi ya, jika ada nomornya di grup Meseraya IG Aceh Utara Bapak Ibu. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bu Epa yang telah mau berbagi praktik baik. Semoga menjadi amal jariah bagi Bu Epa dan dalam keadaan sehat selalu, berkah urusannya dimudahkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu Bapak Ibu, saya selaku moderator juga memohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang tepat kepada Bapak Ibu dan tidak tepat. Saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan untuk room ini saya kembalikan kepada Ibu Radia selaku host. Silakan Ibu Radia. Ya, terima kasih Ibu Syarifah, terima kasih Ibu Eva yang telah mempresentasikan tentang bagaimana cara kita mendaftar IKM. Semoga pertemuan hari ini tercerahkan ya Bapak Ibu yang masih berlanjut untuk mendaftar. Kepada rekan-rekan kepala sekolah juga mungkin sudah dapat pencerahan ini dari Bu Eva, bagaimana mengatasi kendala-kendala yang akan mungkin dihadapi ketika mendaftar. Nah Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi absen kembali karena nanti akan ditutup ya mungkin Bu Ipa ya, segera ditutup absennya agar Ibu bisa segera terkirim sertifikatnya. Untuk hari ini saya kira sudah bisa kita padahi, Bapak Ibu bisa beristirahat dan sampai jumpa setelah Lebaran nanti ya Bu Ipa ya, dengan materi-materi selanjutnya yang hot ya. Sampai jumpa Bu Eva, terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya dan pencerahannya. Terima kasih dari saya host, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, izin Terima live. kasih semuanya. Saya izin live ya Bu Sarifah dan Bu Radia. Boleh Bu, terima kasih Bu Eva.